generasi Z-nya udah mulai X, Y sama Z-nya udah mulai banyak gitu, dan itu kan orang-orang yang paling melek teknologi ya saat ini. Jadi sebenarnya sangat ngebantu banget sih. Cuman gua rasa ini nih generasi di atas X dan sebelum-sebelumnya ini nih yang perlu sampai boomers tuh ya. Boomers ini yang perlu sinergi kalau kata gue sih. Podcast Literasi Digital. Podcast Literasi Digital. Halo, selamat datang di podcast Literasi Digital. Yeay. Barengan sama aku Indi Arisa Dan aku Satya Yozi. Dan kali ini tentu saja obrolan dan topiknya akan seputar digital. Betul, karena kan kita lagi di literasi digital ya. Kalau tiba-tiba bahas skincare kan aneh. Bingung. Itu lebih ke channel aku. Betul. Kalau kamu channelnya? Makan. Aku lebih ke makan. Kan kelihatan dari badannya ya. Betul. Makan rezeki orang lain. Jangan Jangan. Kan Nah, udah ada plotnya sendiri. betul. Nah, mungkin kalau kita ngebahas tentang di sini ada teman-teman yang lagi nonton, mungkin atau di YouTube channelnya Si Berkreasi, atau mungkin lagi dengerin doang. Yang anaknya audio juga. Di Spotify-nya Si Berkreasi. Betul. Jadi kamu yang nyamannya aja yang mana ya? Mau audio doang, mungkin sambil ngerjain yang lain, sambil melukis misalnya. Iya, gimana melukisnya? Melukis. Oh, kecil ya kanvasnya. Kecil. Atau mungkin sambil nonton juga. Iya, bisa. Mungkin nontonnya di gadget masing-masing sambil menuju terlelap sebelum tidur, bisa jadi. Betul. Jadi yang nyamannya aja, yang penting nyimin. Yang penting nyimin ya. Nyiminin diitimikin. Kenyamanan diutamakan. diutamakan. Oke, sekarang kita mau langsung kasih tahu ya. Yes. Tapi kita harus tatap matanya dia. Kenapa? Narsum yang satu ini. Tatap mata saya. Wah, matanya 4 nih. Iya benar. Nanti teman-teman akan tahu kenapa. Kenapa ya? Karena kita sudah kedatangan siapa, Indi? Kita kedatangan seorang penulis di dunia teknologi dan juga owner dari Sinekrip. Nah, kita akan sapa langsung aja, ada Arya Gardadipura. Halo. Nah, lihat halo. matanya ada 4 kan? Betul. Tuh. Matanya ada di dada. Ya, jadi makanya tadi kenapa Indi bilang harus ditatap matanya, mata yang mana gitu kan? Sekali lagi boleh? Mata yang mana? Oh, gitu. Galak ya. Galak. Jangan lupa digoreng kering ya. Dibakar kering. Kenapa? Yang kering satenya. Oh, ya kan? Sorry. Ngalamin gak sih? Jangan Esmeralda terus Iya, makanya. aku tuh Susana tuh aku ingetnya cuma yang bapau. Oh. Ada sate aku udah inget, sekarang udah ke recall. Aku malah gak tahu yang bapau. Ada. Arya coba emang seberapa ngefans sama Susana? Pembahasannya bukan itu. Soalnya bagus loh. Itu mau jadi merch ya? Iya. Mas Arya? Iya. Diusahakan jadi merch. Jadi ini cuan. bikin. Iya, bikin. Iseng aja, iseng. Jadi siapa tahu ada yang suka Susana. Aku. Oke. PO ya? Minta alamatnya aja. PO. Ih, langsung dimintain alamat. Sorry banget ya bisa ngasih karena kita baru ngebahas tentang UU PDP ya. Gak bisa lewat nomor WhatsApp Gak ya. bisa, sorry Nanti banget. kita Sorry banget. tulis aja di notes. Iya, berarti gimana kalau kita mau terima endorse ya kalau kayak gitu ya? Iya. Kayak Mas, ini saya mau ngirimin makanan, tolong di review, kayak wah sorry banget nih udah ada UU PDP, jadi kita gak bisa kasih alamat, kita ketemu langsung aja gimana di GBK gitu. Iya. Nanti teman-teman buat yang gak ngerti UU PDP boleh dicek episode-episode sebelumnya. Cakep. Gitu Nah ya. sekarang sama Arya kita bakal bahas apa nih, Indi? Oke, Arya, ini aku penasaran juga sih, Mas Arya dan juga Satya. Kan penulis di dunia teknologi. Jadi ngebahas tentang berbagai macam seputar dunia teknologi gitu di semacam blog, website atau gimana tuh? Iya. Sebenarnya kerjaan nulis tuh emang dari dulu mulainya di digital sih. Jadi karir pertama gue itu ya emang jadi editor sama admin di salah satu media massa populer lah, yang elektronik tapi ya, .com ini boleh sih nggak sih? Gue nyebutin sih dulu. Oh iya. Boleh dong. Iya di Kompas gue waktu itu dulu pertama gue kerja di situ gitu, kompas.com. Dan semenjak itu jadinya ya terus-terusan di media digital gitu. Gue setelah itu. Emang backgroundnya jurnalis kah? Nah itu dia, background gue sama sekali gak ada kaitannya sama Gak jurnalis. apa-apa. Ya, Kita semua tidak ada yang setia di jalur kuliah kita. Betul. Iya. Mas Arya kuliahnya di jurusan apa? Gue hukum. Anda butuh lawyer? Wah, Iya. Tapi hukumnya sebenarnya menariknya karena skripsinya gue ngambil cyber law. Oh, ada jadi masih ada kaitannya. Iya. Cyber dan digital. Betul. Berarti memang sebenarnya udah interest sama itu dari sebelum kuliah juga. Iya. Jadi niatnya kerja di Kompas tuh pengen jadi legalnya gitu. Tapi ternyata
Jadi Malah writer. berkecimpungnya di redaksional. Redaksionalnya Jadi ternyata. ya udah dari semenjak itu sampai sekarang ya gitu aja gitu. berarti- Dilupakan hukumnya. Enggak apa-apa sih, tapi tetap kepake kan pasti ilmunya gimana pun Insya juga. Allah, Untuk iya. pola pikir ya terutama. Betul. Hukum adat, hukum rimba kepake lah itu ya. Lucu Tahu dia. gua. Lucu. Mulai. Kepake. Lucu loh. Oh bagus. Oh gitu ya. Jadi pasti tulisannya bagus ya Arya ini. Pasti kalau bikin caption indah merangkai kata. Ya, tapi terkadang juga kalau bikin caption, tapi aku lagi ngebayangin kalau dia bikin caption tapi backgroundnya hukum gitu. Jadi kayak tatkala Enggak lah, itu puitis. Itu puitis ya. Iya. Sastra itu anak sastra. Sastra jadinya. Oke, jadi suka nulis-nulis di situ dan akhirnya sekarang masih memang kerja di salah satu platform untuk orang lain seperti itu atau udah punya sendiri nih? Ada medium sendiri. Kalau sekarang sih emang lagi ngembangin media sendiri sih yang di platform YouTube ya. Tapi sebelum itu sempat kerja sekitar 2,5 tahun di media startup dan teknologi gitu di Tekken Asia gitu. Di situ paling banyak gue bikin konten sama tulisan atau bentuk video yang berhubungan dengan teknologi sih. Wow. Di situ gitu. Arya ini kalau Apapun dibelah itu. darahnya teknologi. Ya. Tech is in my blood. Betul, jadi kalau di black itu langsung coding keluar. Enggak ya. Keluar coding. Ada numbers. ERR bintang kurung buka Strip. kurung buka strip dash slash gitu kan. Coding ya keluarnya nanti kasarnya. Nah, tapi kalau kita ngebahas tentang karena memang bekerja di dunia digital dan juga teknologi, Tadi sempat ada mention startup juga. startup juga. Nah, aku mau nanya nih, menurut seorang Mas Arya gitu ngelihat perkembangan dunia digital di Indonesia, baik itu startup, teknologi mungkin dalam aplikasi atau apapun itu, menurut Mas Arya gimana Perkembangannya perkembangannya? Wah. Terutama tadi startup teknologi ya kita bahasnya. Iya. Perkembangannya sih kayaknya dilihat dari gue sendiri sekarang kayaknya udah nggak bisa lepas dari yang namanya aplikasi ya. Jadi Iya benar. kemana-mana sekarang gue rely-nya justru ke aplikasi-aplikasi. Bahkan gue sekarang kayak jarang bawa duit cash gitu karena Betul, untuk iya bayar-bayar. udah bayar-bayar tuh udah Iya, deh. iya. Jadinya bini gue yang ngamuk, kenapa sih lu gak bawa duit cash buat bayar parkir gitu kan. Karena itu Iya, belum iya. bisa di tap. Belum bisa di- Makanya beneran waktu itu Lain. sempat ada yang Iya, iya. viral tukang parkir bawa scanan QR itu Nah, tuh iya. Itu visioner. mungkin di sini ada teman-teman yang juga bekerja di lapangan untuk juru ngatur parkir. parkir. Boleh ya print QR kalian. Kalungin. Dikaosin lah at least di sablon ya. It helps us. Oke. Kalau di kaosin ntar gak ganti-ganti. Oh langsung kaosnya print 7. Jadi Print setiap 7 hari. sehari 1 ya. Oh gitu ya. Gitu. Bener aku setuju sama Mas Arya karena kita nggak bisa lepas dari aplikasi. Tadi payment kan pakai dompet digital yes. gitu. Aku sekarang meskipun udah hafal jalan nggak bisa lepas dari aplikasi Google Maps misalnya iya, untuk betul, menghindari betul. rute-rute yang macet kan gitu-gitu ya. Jadi kita tuh sangat-sangat berkaitan lah hidupnya berdampingan dengan aplikasi. Dengan aplikasi. Yes. Yes. Tapi kalau perkembangannya di Indonesia sendiri nih Mas. Terutama anak mudanya tuh gimana sih? Iya, Anak mudanya ya, gila. Saya berarti masih dianggap anak muda ya. Iya, Oke. iya, represent. Alhamdulillah. represent. Alhamdulillah. Iya. Tapi menariknya sebenarnya kalau ngelihat perkembangannya sih berkaca dari jumlah perusahaan atau startup aja sih kalau kata gue pribadi ya. Iya, Dulu iya. pas gue masih kerja sekitar tahun 2018 2019 itu kayak perusahaan teknologi yang statusnya unicorn itu kayak cuman 4 gitu, 4 biji. Iya. Sekarang terakhir gue cek baca udah ada 13 di Indonesia ya. Itu dari Indonesia gitu yang statusnya unicorn gitu. Berarti kan intinya adalah ya emang bener-bener dampaknya kerasa banget gitu sampai perusahaan-perusahaan startup segede gitu aja udah bertambah terus gitu. Bertambah terus. Di Asia Tenggara sendiri kan kalau nggak salah nih ya, gue terakhir baca itu kayak ada sekitar 50 unicorn, 13-nya dari Indonesia. Coba bayangin, jadi kan kayak Indonesia bener-bener bisa bersaing sih sebenarnya gitu. Kalau di dunia digital gue ngelihatnya gitu, karena perusahaannya makin banyak yang perusahaan teknologi makin banyak, orang yang menggunakan teknologinya juga makin banyak. Gitu. Apalagi ya tadi anak-anak zaman sekarang yang generasi XYZ kali ya, yang pasti paling banyak make kayak Oke, gitu mungkin sih. kita bisa melihat karena itu ya dari zaman dulu tuh orang kita senang dan melek teknologi terlihat dari banyaknya agan-agan warnet ya yang suka nongkrong. Iya. Kalau dulu kan mungkin menyalurkan hobinya itu ke bikin meme-meme yang lucu. Iya, gitu. iya. Kalau sekarang kan jadi kayak kita ayo dong develop aplikasi gitu. Itu kita kita ngobrol sama siapa ya? Kayaknya ya sama Ada salah episode satu tim sebelumnya di juga. sini yang bilang kayak kalau di episode sebelumnya ya, yang kayak anak zaman sekarang tuh kalau nongkrong kita bikin startup yuk. Iya. Dan Dan biasanya itu tuh kalau seru startup, loh. iya startup dan aplikasi ya Iya, kan. kita bikin apps yuk gitu kayak dan bisa jadi aja gitu apps yang kayak cuman sekedar
ya sayur online kayak jual warung-warung apa misalkan dan happens gitu dan mungkin ada yang bertahan juga gitu. Betul. Tapi memang pembuatan aplikasi itu sebenarnya semudah itu kah? Waduh, kalau gue sih sebenarnya kan bukan orang yang berkecimpung bikin aplikasi ya, tapi gue ngerasa kayaknya sekarang demand-nya untuk itu tuh makin banyak sih. Kelihatannya sebenarnya dari tenaga kerjanya sih. Kalau gue lihat ya, ini contoh paling deket adalah adik gue. Adik gue ini dulu kuliahnya dia fisika. Oke. Di kampusnya ya. Wow. Sangat-sangat ini kan mind blowing ya. Fisika. Oke. Referensi keluarganya apa? Bebas ya, bebas menentukan jurusan. Kata gue tuh gila. Dia emang anak IPA banget gitu ya. Kenapa lu milih fisika ya? Bebas lah. Gue kan fisika tuh paling benci gitu ya dulu. Sama. Iya banget lagi. Tapi sekarang dia itu kayak abis lulus, dia kerja di salah satu startup juga yang tadi udah statusnya unicorn. Terus dia tuh kayak pindah skill gitu. Jadi dia kayak belajar skill baru yang emang untuk untuk ngembangin apps gitu. Jadi dia udah meninggalkan tuh gitu ininya jurusan. Jadi intinya dia pun merasa wah demand ke demand ke hal-hal kayak gini tuh udah banyak dan memang dibutuhkan banget. Jadinya anak-anak sekarang juga kata gue mending kuliah bener deh cari yang yang ujungnya itu nanti bakal nyangkut ke IT. Perusahaan tech, IT kayak gitu. Karena itu lebih menjanjikan sih kalau gue lihat sih. Kalau aku lihat juga dari beberapa yang bilang memang prediksi kedepannya nanti itu jadi salah satu pekerjaan yang seksi yang banyak dicari ya. Iya. Kalau sekarang mungkin banyaknya di antara kita Gen Z dan juga milenial jadi sosial media strategis. Gitu Iya. Kalau nanti tuh akan kesana. Iya, kalau sekarang berjibakunya bingung mikirin caption apa gitu kan. Benar. Tapi abis itu pengen healing ke Bali karena pusing. Betul. Tapi kalau kita ngebahas tadi dari 50 perusahaan yang dari Asia Tenggara ya. Yes. 13-nya itu dari Indonesia. Unicornnya. Wow, berarti sebenarnya memang Indonesia ini punya chance banget ya untuk bisa bersaing dengan negara lain gitu. Yes, nah, tapi kita balik lagi di USP. Nah sebenarnya apa coba? Unique selling product. Nah, USP itu unique. Bentar deh, gue tuh masih penasaran loh. Kayak kita browsing deh. USP itu unique selling product atau poin? Kita udah 3 episode bahwa ini loh, takutnya salah. Poin. Gue yang benar, lu yang produk dari awal. Gue tadinya poin jadi produk. Enggak. Kayak gimana? Enggak. Ya Oke, USP ya. Jadi kalau kita ngebahas tentang USP dari apps di Indonesia gitu. Apa sih yang membedakan kayak perkembangan teknologi digital di Indonesia gitu secara aplikasinya atau kebutuhannya atau penggunanya justru mungkin yang kayak Indonesia tuh penggunanya sih yang lebih gila dibanding kreatornya misalkan gitu. Kalau dari Mas Arya gimana? Kalau gue lihat ininya sih ya yang memudahkannya sih kayak tadi kan aplikasi payment dipakai banget di sini gitu karena ya orang-orang di sini ya udah lu tuh kayak nggak usah nunggu konfirmasi, nunggu verifikasi gitu kan, udah gini jebret apa gitu, udah langsung nggak kayak di negara-negara luar gitu, bahkan di Amerika aja kan kayak butuh banyak verifikasi dulu tuh kalau kita mau ngirim duit atau apa gitu, kayak nggak langsung detik ini juga gue ngirim ke lu nyampe gitu duitnya gitu, jadi real time online. Iya benar. Jadi gue ngerasa kayaknya emang para yang fungsi aplikasinya emang harus semudah itu sih. Jadi makin mudah dari entah itu dari UI UX-nya gitu. Nanti orang-orang juga kayaknya makin cepet dah. Betul. Kayaknya gitu. Iya benar. Betul. Aku juga paling suka tuh sistem pembayaran yang bisa langsung nge-link ke kartu debit kita. Jadi bisa langsung Face ID. Aduh tuh semuanya tuh memudahkan ya. Yes, soalnya kalau misalnya kayak kita negara tetangga aja Singapura gitu, kalau perhatiin gak sih kalau orang belanja tuh mereka tuh suka nge-tap dompetnya. Jadi karena mereka tuh masih kartu. Betul, sampai ya kayak MRT juga kan. Iya, jadi kayak mereka tuh masih kayak tut gitu kan. Lagi bayar beli makan udah tut gitu. Beneran ada masih kartu. Sekali lagi gitu. dong tutnya. Tut gitu. Nah, kadang kalau gagal baru tut gitu. Boleh. Ya, lumayan biar gak serius-serius banget. Iya bener Mas Arya. Jangan terlalu tegang. Jangan terlalu tegang. Jangan terlalu ukak. Alias kaku ya. Mas Arya ngeliat gak kendalanya? Kita kan sebetulnya potensial banget ya untuk bisa jadi gede di perkembangan dunia digitalnya nih Indonesia gitu. Dan sekarang aja rekornya tadi udah punya 13 unicorn. 13. Kita pasti akan lebih gede lagi. Tapi ada yang jadi hambatan-hambatan juga gak sih untuk kayak kita memperlambat arah untuk jadi lebih besarnya lagi? Ya, gue ngerasa sih sebenarnya hambatannya sebenarnya lebih ke edukasi ya. Karena gue ngeliat kalau dari jumlah sih Indonesia tuh udah nggak kalah sih sama negara Asia lain ya. Kalau nggak salah India yang penduduknya terbesar kedua banyak setelah banget. Cina gitu kan. Penetrasi internet mereka aja kayaknya masih 50%-an masih kurang. Iya. Sementara Indonesia itu kayak udah hampir 80%. Jadi kayak hampir
berapa sih penduduk kita? 270, 280 Iya, juta iya. gitu. Tapi kayaknya pengguna internetnya tuh kayak udah 210, 220 juta gitu. Itu kan tandanya emang udah hampir semua nih melek internet gitu. Dan satu-satunya syarat buat kita lebih maju di dunia digital tuh ya orang-orangnya udah tahu gitu apa yang mereka pakai gitu. Tapi masalahnya nah ini dia edukasinya sih sebenarnya. Jadi banyak orang yang cuma tahu internet tuh untuk hal-hal yang masih di permukaan doang gitu. Iya. Dan cara mereka behave di menggunakan internet pun itu juga masih banyak yang miss gitu kan. Yes. Makanya kayak pengguna medsos di kita juga gede, tapi ya emang semuanya itu teredukasi dengan baik nggak gitu cara mereka memakai teknologi itu gitu. Udah bener atau belum? Netizen kita bener. ya. Jadi gue ngerasa kayaknya emang harus banyak edukasi sih apapun itu gitu bentuknya gitu dari siapa kek yang bikin edukasi tentang pakai media sosial. Ini podcast Nah, ini. iya benar. Podcast literasi digital Betul, Siberkreasi betul. Kominfo. Siberkreasi, yes. Yuk kita perpanjang lagi 7 season berikutnya ya. Ya, thank you. Amin. Nah, nanti kita bantu mikir cari narsum juga ya. Iya, kita bantuin Nanti ya. Mas Arya bisa tiap season 1. Iya. Ya, Aman, Mas boleh Arya. ya, dibantu kitanya. Oke. Yang penting lucu aja di sini. Iya. Soalnya agak heavy materinya ya. Iya, jadi kalau bisa seringan mungkin Seringan gitu mungkin. kan. Nah, biar teman-teman juga mau gitu dapat edukasinya karena nggak boring gitu. Insya Allah ya nggak boring. Insya Kita Allah nggak jamin ya. Insya Allah gak boring. Semoga ya. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim aja ya. Nah, kalau gitu yang perlu dikembangin dari segi apanya nih Mas? Mungkin dari tadi penyedia sarana untuk edukasinya harus diperbanyak ya. Yes, Salah satunya setuju yang sih dilakukan Siberkreasi Siberkreasi dan ini. Kominfo ini gitu. Apalagi nih kira-kira menurut Mas Arya biar kita makin melek digital dan juga dunia digital Indonesia makin berkembang. Iya, kalau menurut gue sih ya selain edukasi itu kan yang sifatnya soft skill, gue ngerasa kayaknya sifat yang lebih yang lebih kelihatan gitu, kayak infrastrukturnya sih. Soalnya kayaknya internet banyak murah gitu ya, tapi percuma sih kalau nggak bisa orang beli gitu di pelosok misalkan, atau nggak ada sinyal gitu. Jadi kayaknya Oh iya. menurut gue lebih penting sih infrastruktur juga gitu. Sinyalnya diperkuat ya. Iya. Karena kalau nggak salah juga nih ya. Silakan browsing. Tapi kayaknya nggak salah sih. Maksudnya Kalau nggak salah berarti benar ya. Iya, kalau gak salah berarti benar. di India yang penduduknya sebanyak itu ada satu perusahaan telekomunikasi yang dia emang sengaja jual paket internet semurah itu biar orang-orang tuh pakai gitu dan beli gitu. Jadi gue ngerasa kayak wah, Indonesia sih kayaknya ya kalau kalian suka beli pulsa paket gitu tahu kan harga-harganya range-nya mungkin ada dari yang murah sampai mahal, tapi kan biasanya harga nggak bohong ya, tiba-tiba yang murah sinyalnya lep-lepan gitu. Iya, benar. Yang mahal baru bagus gitu kan, jadinya mahal-mahal juga ya ujung-ujungnya. Iya. Jadinya pengennya lebih merata aja sih ininya Iya sih. infrastrukturnya gitu. Jadi biar ya setidaknya memang semua orang tuh bisa Ya. menggunakan internet Betul, dengan betul. maksimal. Betul. Jadi kalau Zoom meeting tuh nggak lep-lepan gitu. Iya, Kan iya. moodnya udah hilang ya. Iya. Mau present dan udah bagus-bagus. Pas di ini ya. Terus mereka marah. Ini suaranya hilang-hilangan, ya kan bukan salah saya. Saya ngomongnya udah lancar di sini. Tapi kesananya outputnya ngali alias hilang sampai batuk. Astaga. Ini lucu banget loh itu. Nggak, tapi itu kan Karena benar-benar relate. terjadi kan. Iya, relate. Benar. Karena itu relate. Kita berdua pernah mengisi Zoom Siberkreasi juga literasi Iya. digital. Webinar. Aku udah ngelucu. Terus Tapi hening ya? sinyalku Hening. hilang. Karena ya? hening. Dan gue tuh kayak udah kok gak ada yang ketawa ya gitu. Itu tuh kayak sebuah momen loh gitu. Ya betul, maksudnya itu tadi yang secara gak langsung disampaikan bahwa kurang lebih infrastruktur ya. Kita ngebahas tentang infrastruktur. Tapi kan nggak kelihatan ya, Sinyal. nggak kayak infrastruktur di dunia nyata, jembatan, Iya, flyover. iya. Kalau itu lebih ke sinyal diperkuat aja dulu Iya, deh. iya. Gitu. Kita tuh udah apa G sih sekarang sinyal? Udah 5G. Udah 5G kan? Tapi kan cuman di daerah-daerah penting doang ya. Tertentu. Kalau di daerah gua gitu kayak Priuk nggak ada, kayak gitu-gitu Oh, ya. Priuk Jadi nggak ada. kayak, aduh. Gila. Oh, Priuk belum ada 5G ya. Jadi percuma ya beli yang 5G juga sebenarnya ya. Tolong lah ya wali kotanya. Iya, dibantulah 5G ya. Kenapa jadi curhat ya ini? Sekalian. Oke. Nah ini juga nih aku di skrip ada apakah bom demografi bisa menjadi keuntungan tersendiri pada harapan Indonesia? Bom demografi apa sih? Bom demografi itu apa ya? Apa? Oh iya, produknya banyak gitu. Iya, Ini iya. bisa jadi keuntungan tersendiri nggak gitu? Iya sih, ya pasti sih. Mungkin lebih ke kayak bonus demografi ya, karena di kayak 1 dekade terakhir yang generasi Z-nya udah mulai X, Y sama Z-nya udah mulai banyak gitu, dan itu kan
orang-orang yang paling melek teknologi ya saat ini. Jadi sebenarnya sangat ngebantu banget sih. Cuman gua rasa nah ini nih generasi di atas X dan sebelum-sebelumnya ini nih yang perlu sampai boomers tuh ya. Boomers ini yang perlu sinergi kalau kata gue sih. Karena perusahaan-perusahaan sekarang udah mulai mengadopsi pekerjaan yang sifatnya paling gampang ini deh ya kayak work from home kayak gitu kan. Tapi atau WFB ya. Ya, apa itu? Work from Bali. Siap. Ya kayak gitu-gitulah. Tapi banyak kan sekarang balik lagi normal lagi padahal udah terbukti kemarin ketika pandemi. Efektif aja kan kerja dari manapun gitu. Iya. Alhamdulillah kita juga sebagai MC jadi tahu ada beberapa meeting yang gak harus JR di tempat ya. Bisa Zoom aja. Betul. Karena ternyata cuma ngebahas skrip. Dan run through rundown. Ya kayak Mbak maaf aku juga bisa baca. Ingin rasanya aku berbicara pada IO. Makasih sama ada makasihnya ya. Makasih. Kita kegiatannya hari ini baca bareng. Iya. Jadi ya maksudnya ada blessing in disguise juga dengan adanya pandemi kita semua jadi go digital gitu. Jadi kita tahu lah beberapa meetings yang bisa dengan Zoom meeting aja. Zoom meeting aja. Tatap raga. Tapi itu juga benar maksudnya terjadi di keluarga terdekat. Maksudnya kayak bokap gue. Udah bukan bude gue lagi. Bingung lah Mas Arya gak tahu bude gue. Mas Arya jadi punya bude. Di hampir per 3 episode atau 2 episode saatnya tuh ada ceritain bude. Bude gue tuh soalnya lucu banget. Bude banyak banget pengalaman hidupnya. Bude ini papa gue. Ini bokap gue. Jadi Om Amrozi ya. Om Amrozi. Pada gak terkaget bapak gue namanya kayak teroris Bali. Emang bener bapak gue Amrozi. Padahal aparat ya. Aparat betul. Pantes tadi work from Bali. Iya. Jadi dia tuh waktu zaman WFH. Karena kan dia terhitung boomers berarti kan. Dia tuh sebingung itu untuk yang namanya kayak Zoom meeting lah. Operate-nya gitu. Sampai ke tahap yang kayak mereka tuh udah yang lo pernah lihat gak bapak-bapak tuh yang ya orang-orang aparat dan lain-lain tuh mereka tuh sampai beli green screen. Iya. Tahu kan dan itu tuh bokap gua. Ya untung ada modalnya juga sih ya. Enggak maksud padahal gua bisa kayak diganti ya di aplikasi. Itu bisa diganti di aplikasi satu. Dan yang kedua lo tuh tinggal cari tembok polos. Sebenarnya paham kan? Enggak setupnya kalau yang green screen tuh dia lebih stabil background dan nanti kalau diganti-ganti enggak hilang-hilang mukanya. Iya tapi itu tuh kan cuman untuk meeting hari-hari. Bukan untuk yang kayak seminar gitu. Tapi kan mungkin meeting 7M. Ya tapi enggak lah nih maksud gue kayak itu tuh karena balik lagi yang tadi disampaikan Mas Arya, Papa. Itu tuh yang disampaikan Pak Mas Arya juga bahwa ya memang yang di atasnya X ini justru yang sebenarnya tuh harus kita diedukasi karena kalau udah YZ milenial belajar sendiri. Iya benar. Mereka nyari tahu sendiri. Mereka adalah generasi kalau saya ngutip dari katanya Pak Gita Wirjawan diasuhnya oleh TikTok dan Instagram. Yang sebetulnya ya banyak yang bagusnya tapi sampahnya juga banyak. Jadi harus dipilah-pilih tetap gitu. Cuman kan kalau boomers tuh yang susah tuh karena ininya kan mereka kadang susah nerima. Kalau boomers jadi kadang dikasih tahu hal yang baru tuh mereka agak sulit. Jadi aku setuju banget tadi sama Mas Arya saat bilang si bom demografi ini ya mau bertambahnya populasi yang bertambah tuh ya anak-anak muda. Justru yang harus kita kasih tahu tuh justru generasi yang atas bukan yang barunya. Karena kalau yang barunya tuh mereka pasti akan lebih melek digital ya. Mereka lahir udah ada QRIS gitu. Mereka lahir udah ada kemudahan, udah ada joget TikTok gitu kan. Udah ada Pargoy. Gimana Pargoynya? Tut gitu. Cuman maksud gue kayak benar ya itu tadi intinya yang boomers itu harus dijadikan ya maksudnya supaya penyamarataan tadi juga. Betul. Oke, baiklah. Sekarang kita kembalikan lagi kepada Mas Arya. Iya betul. Mas Arya jadi sebagai pegiat digital juga nulis segala macam. Day to day-nya kan Mas Arya berkaitan dengan teknologi. Apa harapannya Mas Arya terhadap perkembangan teknologi di Indonesia juga nih? Gue sih berharap perkembangan digital di Indonesia itu lebih ke sektor-sektor yang emang ini ya, yang dekat dengan masyarakat gitu. Gue nggak mau kayak kita mikirin scan QRIS kayak gitu-gitu mah udah pasti bagus lah. Tapi gue tuh pengen kayak fungsi hal-hal yang kita punya itu berfungsi secara digital gitu. Paling gampang KTP elektronik dah gitu ya. Gue pengen itu tuh beneran masih gitu. Masih harus fotokopi tuh. KTP-nya tuh kepake bener-bener. Gue pengen sesimpel itu aja gitu. Gue pengen itu tuh kepake gitu. Gue pengen pas misalkan gue ke RS gitu cek sesuatu ngeliatin ditanya BPJS, gue cukup nunjukin KTP udah gitu, nggak usah kayak Mbak tolong dikirim dulu ya nanti saya print buat fotokopi gitu. Gue masih kayak gitu. Beberapa minggu terakhir gue sempet
RS-nya udah bagus banget tapi dia masih nanya WA-in aja nanti biar saya print, intinya biar ada fisiknya gitu. Jadi kan gue pengennya ya ke sektor-sektor yang lebih inilah, yang lebih dekat sama masyarakat kata gue, lebih bagusnya digitalnya dikembanginnya di situ gitu. Kalau yang high-tech mah nggak usah lah, maksudnya udah pasti, bagus dan akan terus berkembang, dan harus berkembang gitu. Yang ininya nih kata gue yang di bawahnya yang grassroots-nya justru yang udah jadi malah nggak bener gitu. Bener. Iya. Gue harap gitu sih ya Indonesia ke depannya. Jadi nggak usah kayak gue mau perpanjang visa online datang ke tempatnya ntar masih harus nulis lagi gitu. Maksudnya gue pengen kayak semuanya tuh ya udah seamless aja gitu semuanya. Dan pokoknya di hal yang terdekat dengan masyarakat atau yang kita lakukan di kegiatan sehari-hari. Itu mudah-mudahan ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga untuk mengedukasi orang-orang di sekitarnya. Tadi terutama kita sepakat buat generasi sebelum kita ya. Betul. Yang kalau kita kan mungkin dari awal sudah terpapar digital, apalagi generasi yang di bawah udah dari lahir sama kita. Iya. Begitu. Justru kayak kita ngebantu tuh orang tua kita untuk kayak menggunakan teknologi dengan baik, menyaring informasinya. Tidak langsung forward. Tapi kalau Mas Arya apa biasanya terlalu banyak di forward ya. Iya, kan suka ada forward too many times ya. Gitu. Mas Arya tapi sebagai yang suka nulis artikel juga ada beberapa hal yang lo lakukan nggak sih untuk ya gitu mengeduket generasi-generasi di atas kita? Lebih ke ini kali ya, karena sebenarnya dari kerjaan gue dulu nulis artikel tentang teknologi itu lebih ke awareness aja sih ya, apa yang dipakai sekarang, apa yang ada sekarang gitu. Kayak apa namanya aplikasi yang mungkin orang jarang denger gitu, kayak misalkan tanda tangan digital itu bukan berarti lu tanda tangan di scan terus dikirim tanda tangan digital juga gitu ya. Ya tidak sesimpel itu ternyata gitu ya. Jadi ada proses verifikasi dan lain-lain. Gue lebih kayak yang seteknis itu sih, jadi kayak orang biar lebih tahu aja. Nah ini nih kalau emang kita pengen berkembang hidupnya ke yang lebih digital, kita juga harus tahu aturan-aturan yang lebih lebih formal dan emang diakui gitu secara digital gitu. Jadi gue harap sih orang-orang lebih banyak nyari-nyari hal kayak gitu. Jadi bukan berarti digital itu semuanya serba gampang gitu ya. Kirim bukti dong ya foto gitu. Gitu. Tapi ada ininya lah gitu, ada sedikit ininya lah edukasinya juga sih kalau kata gue. Gitu. Oke. Jadi kesimpulannya jangan lupa sering-sering mengedukasi orang-orang di sekitar kita. Karena semua berawal dari kamu. Seperti tagline apa ya? Iya, semua berawal dari kamu. Apa ya ada lah ya pokoknya. Ya dicari kalau udah nemu komen di bawah. Andalan itu. Kalau kamu komen di bawah berarti kamu nonton sampai akhir. Makasih loh luar ya. Biasa. Gitu. Terima kasih buat yang udah nonton episode ini sekali lagi sampai akhir. Jangan lupa dicek juga episode yang lainnya. Betul. Karena pastinya bermanfaat buat mengetahui. Yes, dan kamu bisa tahu cerita tentang budi-budi gue. Oke. Itu ya. Gue nonton nanti. Nah, Tuhan jadi klik deh. Makanya lo harus tahu semua kekonyolan budi gue. Betul. Jangan lupa juga di subscribe dan juga kirimin video ini ke teman-teman. Share video ini ke teman-teman kalian biar bisa nonton apa yang kalian tonton. Kalau gitu aku Indi Arisa. Aku Satya Yozi. Dan juga Ada di Pura. pamit dulu, sampai ketemu lagi teman-teman. Dadah. Podcast Literasi Digital. Podcast Literasi Digital.